Jatin, wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa Habib Rizik Syihab adalah imam besar FPI, bukan imam umat Islam. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Habib Rizik Syihab itu adalah imamnya FPI, bukan imamnya seluruh umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal aqu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang membenci Ahlul Bait, menzalimi ulama. Berikut ini 7 ancaman bagi orang yang membenci, menyakiti dan menzalimi Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada orang yang membenci Ahlul Bait, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa hum itsrati khuliqu min tinati fawailun lil mukazzibin bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Mereka adalah keturunanku dan diciptakan dari tanahku. Celakalah dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Kanzul al-Ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa man abghada ala Muhammadin jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Sungguh, siapa yang membenci keluarga Muhammad SAW, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara kedua matanya, orang ini telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faraid al-Simtin. Kemudian yang kedua, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, man abghadana ahlal baiti fahuwa munafiqun. Siapa orang yang membenci kami Ahlul Bait adalah termasuk golongan orang yang munafik. Al-Dur al-Mansur dan Fadail as-Sahabah. Rasulullah SAW juga bersabda, la yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun taqiyun wa la yubghiduna illa munafikun sakiyun. Tidak ada yang mencintai kami Ahlul Bait kecuali orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak ada yang membenci kami kecuali orang munafik dan durhaka. Zakhair al-Uqba dan As-Sawaik al-Muhriqah. Rasulullah SAW juga bersabda, man abghada itrati fahuwa mal'unun wa munafikun khasirun. Siapa yang membenci keturunanku, ia termasuk orang yang dilaknat dan munafik yang merugi. Jami al-Akhbar. Ketiga, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa man mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafirun. Ala wa man mata ala bugdi ali Muhammadin lam yasumma raihatal jannah. Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad SAW, maka ia mati dalam keadaan kafir. Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad Hai, gue Didit. Gue mau cerita. SAW, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Al-Kasyaf. Keempat, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan Yahudi. Dari Zabir bin Abdullah al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, man abghadana ahlal baiti hasyarahu Allahu yaumal qiyamati yahudiyan. Ya Rasulullah, wa in soma wa shalla. Qala wa in soma wa shalla. Wahai manusia, siapa saja yang membenci kami Ahlul Bait, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam golongan orang-orang Yahudi. Jabir berkata, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat. Rasulullah SAW menjawab, walaupun mereka berpuasa dan mengerjakan sholat. Al-Mu'zam Al-Awsat. Ancaman yang kelima, orang yang membenci Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah masuk neraka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi, la yubghiduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an-nar." Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami ahlul bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala Sahihain dan Al-Dur Al-Mansur. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, la yubghiduna ahlal baiti ahadun illa akabbahu Allahu an-nar." Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami ahlul bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Falau anna rajulan sofana bainar rukni wal maqam wa shalla wa soma summa laki Allah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar." Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka'bah dan maqam Ibrahim, lalu ia salat dan puasa, kemudian meninggal, sedangkan ia dalam membenci keluarga ahlul bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughiruna wa la yahsuduna ahadun illa zidun yaumal qiyamati bisyati minan nar." Tidak seorang pun yang membenci dan hasud kepada kami ahlul bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengusirnya di hari kiamat dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Keenam, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada umatnya yang menyakiti ahlul bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda ghadaballahi ala man azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang menggangguku melalui keturunanku. Ihya al-Maid As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istadda ghadaballahi wa ghadabi ala man ahraqa dammi wa azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat murka kepada orang yang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Zakhair Al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ahla baiti fa ana bari'um minhu." Barang siapa yang mencela ahlul baitku, maka aku berlepas diri darinya. Ya Nabi Al-Mawaddah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man azani fi ahli faqad azallah." Siapa yang menyakitiku dalam urusan keluargaku, maka ia telah menyakiti Allah. Kanzu Al-Ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidul akila fawqa syab'ihi wal ghafila an ta'ati rabbih wa tarika sunnati nabiyhi wal mukhfiru dhimmatihi wal mubghidu itrati nabiyhi wal mu'zi jiranihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang makan di atas batas kekenyangannya, orang yang lari dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencampakkan sunnah nabinya, orang yang meremehkan tanggung jawabnya, orang yang membenci itrah atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengganggu tetangganya. Ihya al-Maid. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi ahlul bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harramal jannata ala man zalama ahla baiti." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi ahlul baitku. Zakhair Al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hurrimatil jannatu ala man zalama ahla baiti wa azani fi ikrati." Sungguh diharamkan bagi siapa saja yang menzalimi ahlu baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-wailu lizzalimi ahli baiti, azabuhu ma'al munafikin, fit darkil asfal minan nar." Celakalah siapa saja yang menzalimi ahlu baitku,
Mereka akan diazab bersama orang-orang munafik di dasar neraka. Ya Nabi Al-Muwaddah, semoga kita tidak termasuk golongan yang membenci Ahlul Bait atau Habaib atau Sayyid atau Syarifah, apalagi sampai menyakitinya. Dan janganlah kita menjadi orang yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW jika keturunannya disakiti. Wallahu a'lam bishawab.